Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus.
Tuhan hatiku. Oh, kau hasrat jiwaku, dambaan hatiku. Oh, yang selalu ku rindu. Oh, ku menyembah, hatiku memujamu Tuhan. Sepanjang hidupku, ya ku sanjung Engkau sampai selamanya. Hanya Kau, oh hanya Kau. Aba ya Bapa yang bertahta di surga, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Kami masih bisa datang di bawah kaki-Mu baik melalui laptop kami masing-masing di rumah, ataupun melalui TV kami ataupun handphone kami dan lain sebagainya. Dan dimanapun keadaannya, di saat kami mendengarkan sharing ini, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan selalu kepada kami. Kebaikan-Mu luar biasa Tuhan, sehingga kadang-kadang dalam hati dengan apa kami membalas Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sampai hari ini. Di mana di sekeliling kami semua beritanya banyak yang kurang menyenangkan, kurang menggirangkan. Tapi kami tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dalam naungan kepak sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami tetap mengucap syukur dengan apapun yang kami alami dalam kehidupan ini. Sehingga kami tidak melukai hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah kita semua. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom. Haleluya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini hari tanggal 14 Juni ya. Tuhan memberkati semuanya yang kebaktian pagi. Dimanapun Anda berada, baik di GSKI, Betani Nginden, Manyar ya, Citraland, lalu Sukomanunggal, lalu kemana lagi itu, Jobel, Veteran, ya Juanda, dan tentu semua sekitar Surabaya semuanya dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati ya. Selamat pagi semuanya. Bless you. Sehat kan? Haleluya. Bless you. Kita mulai sebentar lagi kebaktian kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Nice to meet you again ya. 高兴的又见到你们。大家好吗？ Semua baik? Yes, good. 高兴的见到你们。 Sangat senang bertemu lagi kita semuanya. Opa jangan takut deh. Opa nggak khotbah dalam bahasa Mandarin kok. Sedikit-sedikit kan boleh ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kan ada juga yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Yunani, Ibrani, ya Opa pakai bahasa Mandarin aja deh ya. Walaupun ya bule-bule begini ya bisalah sedikit-sedikit bahasa Mandarin ya. Ya, oke. Ini hari yang Opa mau bagikan ya kepada kita semua dengan sebuah tema, yaitu apa? Banyak orang yang bicara perasaannya sendiri. Nah, banyak. Oh, you gak tahu si I begini, you gak tahu si I begini, you sih begini, jadi I begini. Lu gak ngerti perasaan gue aja, bahasa Betawinya. Lu gak ngerti perasaan gue. Wah, macem-macem. Ya. Pernahkah kita berpikir bagaimana perasaan Tuhan Yesus? Loh, kok kesana? Iya. Emang Tuhan gak punya perasaan? oh dia Tuhan, dia gak punya perasaan. Tetap aja dia punya perasaan. Iyalah. Ya, nanti kita lihat lah ya. Gak usah debat dulu lah ya. Dalam bahasa Mandarinnya, ni zhen xiang guo ye su de gan xiang ma. Atau ni chen gan xiang guo ye su de gan xiang ma. Pernahkah kau berpikir perasaan Yesus? Kenapa Opa bagikan ini?
Karena opa itu banyak orang maunya dimengerti oleh Tuhan. Bahkan puji-pujian pun nyanyikan apa? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Oke, betul. Kita minta Allah mengerti. Kita mengerti Allah enggak? Kemauannya, kehendaknya, rencananya untuk engkau dan saya. Yang adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, semua sudah hafal. Hello. Banyak orang tidak mengerti kecuali yang ada bersama dengan opa. Amin. 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 Karena kalau kita tidak mengerti, yang rugi kita, yang rusak kita. Mengertilah. Kalau Anda mau dimengerti orang, mengertilah orang. Kalau Anda mau disayangi orang, sayangilah orang. Kalau Anda mau orang ngalah dengan Anda, maka Anda ngalahlah dengan orang. Kalau Anda mau diperhatikan orang, perhatikanlah orang. Ya, macam-macam semuanya. Jadi two-way traffic. Anda tidak bisa cuma one way. Ya. Kalau Anda ingin sesuatu orang melakukan kepada Anda, lakukan itu kepada orang itu. Maka balasannya ya, kalau Anda mencintai dia, ya Anda dicintai orang itu, gitu aja bahasanya. Ya, cuman opa masih ingat nih, kalau ngomong cinta nih sebelum kita lanjutin ya. Antara cinta dengan percaya nih. Ya, kalau opa tanya, percaya Yesus? Amin. Oke, opa nggak ngomong kesan dulu deh. Opa ngomong soal percaya sama cinta nih. Menurut opa hampir sama loh. Loh, kok hampir sama? Iya. Ya, kalau percaya sudah nggak ada, maka nggak percaya lagi. Cinta pun demikian. Kalau engkau sudah nggak cinta, ya nggak ada cinta lagi. Nggak ada. Betul nggak? Ya, tapi oke deh. Nanti kita ngomong lagi ya. Sekarang kita ngomongin dulu lagi ya. Oke, nah di sini apa nih? Ya, sudah berapa banyak kali kita melukai perasaan Yesus dengan melakukan apa yang kita anggap baik dan menguntungkan kita sendiri. Oh, banyak orang yang merasa tidak melukai Tuhan. Dia merasa sudah baik. Bahkan orang banyak yang menebus sesuatu, ya, seperti maaf, ada bahasa opa juga dulu banyak teman. Dia melakukan dengan kepercayaan dia, mereka ya, untuk membangun tempat ibadah dan lain sebagainya, untuk menebus kekurangan atau kesalahan yang dia pernah lakukan. Kok enak ya? Bisa main tebas-tebus begitu ya. Ya Anda pikir sendirilah, opa juga gak mau debat lah ya, haleluya, puji Tuhan ya. Karena sini dikatakan, Anda sendiri yang jawab, sudah berapa lama, sudah berapa kali kita melukai hati Tuhan. Kalau Anda bilang, oh gak pernah opa hanya bilang, puji Tuhan. Ya teruskanlah. Ya, jangan pernah melukai hati Tuhan. Dengan apa? Dengan perasaanmu yang kau anggap benar, yang kau anggap sudah sesuai dengan firman Tuhan. Belum tentu. Opa tidak bilang tidak. Belum tentu. Ya, karena sini katakan, jangan kata perasaan Yesus. Ya, opa tulis lagi sini. Kalau kalian bisa lihat di slide di gereja ya, itu pakai tinta merah tuh. Jangan kata perasaan Yesus. Perasaan orang lain saja kita sering tidak peduli. Nah lo, bodoh. Pokoknya aku ngene, ya wes. Dia sekarapku dong. Ini kan punya aku. Ya aku mau begini kenapa? Tidak pernah kita pikirkan orang lain. Apalagi Yesus. Excuse me, ya. Anda sedang bermimpi. Maaf ya, kalau opa ngomong ini jangan marah lah ya. Ya, kalau Anda tidak bermimpi ya puji Tuhan. Itu aja bahasanya. Jadi kita enak-enak lah ya. Jangan tersinggung dengan kata-kata yang sedikit mungkin tidak cocok lah bahasanya. Ya. Kita kadang-kadang gak peduli. Tetangga sama tetangga pun gak peduli. Opa masih ingat kok. Dia bangun di sebelah rumah ya. Dia dekat sebelah rumah opa ya. Wah, dia tutup semuanya. Dia gak peduli kita mau dapat hawa, mau dapat matahari atau enggak. Sebodoh teuing. Bahasa Sunda nanti. Sebodoh teuing. Bahasa Jawanya apa ya? Sekarapmu. Kira-kiranya. Gak mau tahu. Dia pokoknya dia mau hidup sendiri gitu. Nah orang banyak yang begitu. Ke gereja sih ke gereja.
Tapi tidak pernah berubah. Dia masih seperti yang dulu. Dia hanya cuman ganti baju. Kalau dulu belum jadi orang Kristen mungkin, sekarang jadi Kristen, maka dia hanya ganti baju. Isinya tetap sama. Opa sering ngomong ini. Apa gunanya? Kita hanya beragama Kristen. Hanya orang yang mengaku Kristen. Tapi namanya Kristen tuh pengikut Kristus. Itu artinya. Nah, sudah belum? Jadi pengikut Kristus. Bukan ikut di belakangnya. Bukan. Ikut tindakannya. Ikut teladannya. Ikut apa yang dia lakukan. Yesus selalu memperhatikan orang lain. Masih ingat gak? Ya, Opa tiba-tiba ingat nih. Masih ingat gak waktu dia khotbah di gunung? Orang begitu banyak ikut Yesus. Apa murid-muridnya mikir, ini orang begini banyak ya, nanti mau kasih makan apa ya? Dan lain sebagainya. Nggak pernah mikir. Tapi Yesus mikir. Dahsyat. Dia tahu ini orang dari pagi ikutin dia, belum makan, haus mungkin dan lain sebagainya. Mau dengar firman. Harus dikasih makan juga. Kalau nggak kelaparan, kalau nggak percuma firmannya pulang sampai rumah lupa lagi semuanya. Ya, dia ingat, dia kasih makan, padahal nggak ada makanan. Di gunung nggak ada bakery, nggak ada warteg, nggak ada. Mau cari apa tuh? Soto, mau cari rawon, nggak ada. Yang ada cuma apa? Seorang anak kecil muncul. Padahal coba Anda pikir-pikir sebentar ya. Itu anak kecil. Oh, kita bisa bilang, itu rencana Tuhan. Selesai. Udah. Capek deh. Opa gak mau debat. Tapi itu anak kecil. Opa bilang sih. Ya menurut Opa ya. Coba kalau Anda boleh koreksi. Menurut Opa. Itu anak kecil punya hati. Punya hati yang mengasihi. Itu bekal dia loh. Mungkin orang tuanya yang memberikan kepada dia. Nih kamu mau pergi ikut lihat Yesus. Oke, nih bawa ya roti ya, bawa nih ikan nih supaya jangan kamu kelaparan. Itu untuk dia, bukan untuk dipersiapkan kepada orang lain. Tapi dia punya hati. Sehingga ketika lihat murid-murid kebingungan ketika Yesus bilang kasih mereka makan, mau makan pakai apa bos? Orang segini banyak suruh pulang aja, suruh makan di rumah masing-masing. Kita aja juga gak ada makanan dari pagi nih. Mau mikir orang lain. Muncullah dia. Ini aku ada nih 5 kalau zaman dulu kan 5 ketul ya. Sekarang 5 potong roti, 2 ekor ikan nih. Dia gak berpikir, wah ini cukup untuk orang lain ya. Untuk aku sendiri juga gak cukup nih. Bagaimana bagi orang lain ya. Dia gak berpikir, pokoknya aku ono Siti nih, sing Siti tak bagi. Berarti dia mungkin gak kebagian saudaraku yang kasih. Nah, pengorbanan ini kita punya nggak seperti anak kecil itu? Mungkin ini nggak tahu pernah dikhotbahkan oleh hamba Tuhan lain, nggak tahu. Ini Opa baru berapa hari nih Opa teringat nih. Wah dahsyat luar biasa tuh anak. Iya, dia nggak pelit, dia nggak berpikir perasaannya sendiri. Aku lapar, apalagi anak kecil, maaf lo ya. Iya, ada Yesus, aku ada ini nih, 5 potong roti 2 ekor ikan. Sini beres. Dan murid-murid dibuat ternganga-nganga, terpesona, terkaget-kaget. Roti sama ikannya gak habis-habis. Anda sudah hafal lebih 12 bakul. Bahkan bukan sekali terjadinya. Halo. Tuhan tuh mengerti perasaan yang di depan nih semuanya. Ini hari juga Tuhan mengerti perasaanmu. Tapi mengertikah kau perasaan Tuhan? Belajar dari anak kecil ini. Dia ngerti orang-orang ini yang tua-tua ini semua pada kelaparan. Tapi dia cuma punya segini. Ya seginilah. Nggak tahu lah, terserah lah. Mau cukup mau nggak. Ya pokoknya aku tak kembalikan ke Tuhan lah. Nah dahsyat. Mujizat terjadi. Haleluya. Ya, amin. Matanya murid-murid juga baru terbuka. Ya, kok nggak entek-entek ya. Haleluya. Itu mesti pakai hati. Baru kita ngerti perasaan Tuhan, perasaan orang lain. Kalau engkau gak punya hati, maka yang ada adalah kejahatan dan egois.
Semua aku. Orang lain gak mau tahu. Itu. Bagaimana engkau mau tahu perasaan Yesus? Ya, patusin ya. Kita selalu memakai standar kita sendiri dan bukan standar Tuhan Yesus. Dan masih merasa benar dan fine-fine saja. Banyak orang begitu. Ya wis, aku wis ngene kok. Aku gak iso apa, aku wis ngene ya wis ngene. Ya udah. Terserah. Gak mau dengar firman ini, gak mau berubah. Ya terserah, Opa juga gak bisa paksa kok. Tapi Opa percaya Anda orang bijaksana. Anda adalah orang yang tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Pilihlah yang benar. Nanti kau lihat. Anak kecil itu tidak egois. Pada ada firman mengatakan, kalau engkau memberikan kepada orang kecil ini secangkir. Hello. Bukan segalon. Berarti ya seadanya aja ya. Bagilah mereka. Wah, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lupa akan itu semuanya. Apa yang kau kerjakan. Oh dahsyat. Kita mau upah. Tapi kita tidak mau melakukan sesuatu. Kita gak pernah mau memikir perasaan orang lain. Aku wis ngene. Ya wis. Ya aku juga Opa cuma bisa ngomong ya wis. Mau ngomong apa lagi? Hah? Ayo. Jangan sampai dalam bahasa Mandarin ya. Zisi. Artinya apa? Bahasa benar. Inilah aku. Ziwo. Akunya kita luar biasa. Ziao. Sombong. Ziwei. Merasa benar sendiri. Kalau itu semuanya sudah terjadi, maka bagaimana kita bisa sini dikatakan ya, kalau kita sudah merasa sudah melakukan yang berarti sesuatu untuk Tuhan maupun untuk manusia. Nggak bisa. Selama kita masih ada kesombongan, keakuan, merasa benar sendiri, kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Oh kejauhan, untuk manusia yang ada di rumahmu. Yerusalem dulu deh. Baru kita ke Yudea Samaria deh. Banyak orang ke Yudea Samaria dulu supaya dilihat orang. Oh dia wong api, wong apa di rumah, woi. Wah kayak singa lapar. Beda di luar, di gereja sama di rumah beda. Kecuali jemaat yang ada di mana. GSKI mana? GSKI Betani mana nih? Ayo. 1, 2, 3. Nginden, Manyar. Ayo Anda hafal nggak? Anda hafal Pak? Apa yang hafal nih? Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, ya, lalu Veteran, Yobel, Gunung Sari, lalu entah ya, apalagi, pokoknya semua deh, berikut sekelilingnya semuanya. Ayo, baru kita bisa mempermuliakan Tuhan, karena kita mengerti perasaan Tuhan. Oke, terusin ya. Selama sikap kita tidak pernah berubah dan menjadi seperti Yesus dalam karakter dan kelakuan. Ya muka kita yang model begini ya begini aja. Nggak berubah jadi kayak muka Yesus ya. Oke, maka selama itu kita melukai perasaan Tuhan Yesus. Ayo. Yuk kita buka yuk. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuh, bersama, bukan sendirian. Bersama dengan keluargamu. Kau jadi suami, ya bersama dengan istri, anak, mantu, cucu dan lain sebagainya. Kalau kau jadi istri ya bersama dengan suami dan lain sebagainya. Bersama ya, yang walaupun dalam rupa Allah. Ya, nah lihat sini, dengerin baik-baik ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi dia nggak sombong. Nggak, aku sopo. Karo aku yo. Wah, enggak. Tuhan nggak pernah begitu kok ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ya, hamba. Dan jadi sama dengan manusia. Ini bahasa sekarang hamba. Zaman dulu budak. Hello. Ya, apa terusin dulu ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Betul? Merendahkan dirinya. Ya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib.
Anda sudah hafal. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Kenapa ini bisa terjadi pada Yesus? Karena dia nggak menyombongkan diri. Wah, no. Kita kadang untuk ngomong yo ya susah. Untuk ngomong nggak usah yo, maaf yo, susah. Susah, gengsi. Oh, sopo aku. Aku wong sugih kok. Ya puji Tuhan kau sugih. Jolali. Teko nggak gowo, mulai gak gowo. Ngerti itu bahasa itu kan? Ya. Sen putai les, putai ci. Hidup gak bawa, pulang gak bawa, mati gak bawa. Gitu aja bahasanya. Apa yang mau disombongin? Kau cantik, ya puji Tuhan lah. Kau gagah, keren, puji Tuhan. Tapi apa yang mau disombongin? Kesenggol sedikit, melewat. Selesai. Haleluya. Yesus aja gak sombong. Yesus bisa mendapatkan semuanya kenapa? Karena rendah hati. Nah, Anda mau gak? Kenapa Yesus juga rendah hati? Yesus mengerti apa kehendak Bapak. Perasaan Bapak maunya begini. Oke, tak ikutin sampai ke kayu salib. Oke. Nah, itu hasilnya dahsyat, men. Ya, kalau kita lompat ke Kisah Rasul. Kisah Rasul berapa? 9 ayat 4. Kisah Rasul 9 ayat 4 ya. Haleluya, puji Tuhan. Mana dia? Kisah Rasul 9 ayat 4. Nah, ini dia ya. Ya. Kisah Rasul 9 betul ayat 4. Yes, oke. Ia rebah ke tanah. Oh, tahu kisahnya? Kita mengenai Saulus bertobat ya. Ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus. Ini hari juga. Siapa namamu? Pak Joko, Pak Anwar, Pak Yohanes, Pak Matius, segala macam. Ibu Ribka, Ibu Rahel. Wah, ini cuma asal nyebut nama ya. Jangan jauh dia nyebut namaku. Enggak. Ini cuma asal nyebut nama ya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apa Saulus merasa menganiaya Yesus? Oh, enggak. Dikenal juga. Dia nggak tahu. Dia nggak mau tahu. Bukan nggak tahu. Nggak mau tahu. Dia sikat habis semua orang Kristen. Pokoknya ini. Oh. Tapi Yesus datang kepada dia. Yesus tahu. Tapi akhirnya kisah daripada setelah dia merasa mendapat sesuatu yang musibah. Loh, kok musibah? Iya. Ayo, siapa yang ini hari lihat tiba-tiba buta? Itu gak musibah. Ya musibah lah. Ya. Paulus antara mengerti dan tidak mengerti 3 hari harus buta. Enggak, dia juga gak ngerti 3 hari 3 tahun. Atau selamanya dia juga gak ngerti. Dia cuma tahunya buta aja. Ya, entek dah, habis dah. Tapi lihat, pertemuan dia dengan Yesus mengubah kehidupannya. Pertemuanmu dengan Yesus mengubah engkau enggak? Mengubah karaktermu enggak? Mengubah kelakuanmu enggak? Mengubah hatimu enggak? Anda jawab sendiri. Ya, Anda jawab sendiri. Karena berikutnya sini kata, ingat dunia kita tidak lebih baik daripada keadaan Sodom dan Gomora, betul enggak? Mungkin Anda kalau kita hanya di lingkungan gereja ya katanya baik-baik aja semuanya. Padahal maaf ya, Opa sering ngomong kok. Kau jangan pikir di sebelahmu baik, sorry loh, Opa nggak provokator. Nah, Opa punya pengalaman hidup juga banyak. Opa pikir di haleluya, nggak taunya Sadan pujian sih. Oh, apa itu Opa? Bunuh orang nggak kelihatan darahnya gitu. Kita juga yang sudah terbunuh pun nggak ngerti bahwa kita sudah terbunuh. Itu maksudnya tuh. Jadi kita sudah tipu orang, kita mesti nggak tahu kita ditipu orang. Iya. Yeah. Di sekeliling kita semuanya lebih gila. Saya nggak bilang di Surabaya hanya suatu dunia. Kemaksiatan, kejahatan, macam-macam semuanya. Semua keegoan, mau menang sendiri, korupsi, pokoknya aku sing jadi kaya, kowe miskin, terserah.
habis-habis salahmu sendiri. Kenapa kamu gak mau ikut seperti aku? Wah, ini. Yuk kita baca yuk Matius 11 yuk. Ya, kita baca yuk. Mana di Matius 11? Tuh dapat obatnya ya. Mengenai apa? 20 sampai 24 ya. Matius 11 20 sampai 24. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Nah, kecuali jemaat di mana? GSKI mana? GSKI Betani mana yuk? Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, Veteran, Gunung Sari, Yobel, Juanda, dan sekitarnya. Amin. Ya. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Oh, di gereja kita sering dengar orang yang buta melihat, timpang berjalan, sakit sembuh. Wah, nggak punya anak, kerjaannya jatuh, dibangkitkan lagi. Oh, semua gitu deh. Tapi teruskan ya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Seharusnya Anda dan saya sudah bertobat, tidak melakukan lagi segala kesalahan. Opa hanya memakai kata-kata kesalahan. Opa nggak pakai kata-kata dosa. Terlalu berat mungkin buat engkau. Kesalahan yang lalu. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari ini, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Wah, kok bisa ini? Kok ini yuk? Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Baca baik-baik. Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Loh kok ini? Hah? Padahal Anda tahu di Kapernaum ada terjadi apa semuanya, ya? Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tuh, di tempat yang maksiat, di tempat segala macam semuanya. Namanya juga Sodom, Anda sudah ngerti lah, gak usah ngomong. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari ini, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Loh kok iso? Kita merasa fine. Kita merasa sudah mengerti kehendak Tuhan. Sudah orang yang paling baik. Sudah tidak melakukan penipuan. Tidak melakukan segala yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Betul. Koreksi. Periksa. Opa percaya. Pasti ada. Karena hanya Anda yang tahu. Dan Tuhan. Jangan lupa Tien Yuyen. Gusti ora sare. Allah punya mata. Orang lain boleh gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Anda tidak pernah tahu pikiran opa. Tuhan tahu. Ngerti? Tuhan tahu. Walaupun tempat gelap sekalipun juga Tuhan tahu. Ya, teruskan lagi ya. Dunia sedang menghancurkan umat Tuhan dengan normal life, kebiasaan hidup. Oh, korupsi. Biasa, normal. Kalau kamu gak korupsi malah gak normal. Kamu gak melakukan perzinahan. Itu biasa. Normal kok. Lanang kok. Kue wong lanang sih gak normal. Malah jadi kita jadi gak normal. Dunia pakai normal mereka, ukuran normal mereka. Lalu kita bagaimana? Yang seharusnya kita robah jadi normal life sesuai dengan kehendak atau perasaan yang Tuhan mau, bukan yang dunia mau. Nah itu normal kita harus berubah. Jangan normalnya dunia. Dunia mah berantem sama orang, tetangga juga udah berantem, semuanya. Begas seneng hajar. Itu normal, manusiawi. Eka masih punya emosi, wece. Iya, opa juga ngerti. Karena opa juga pernah muda kok. Pernah juga punya emosi. Ya, semua juga punya. Haleluya, semua kemurahan Tuhan lah. Tapi opa menuju kepada ujung hidup. Mau gak mau opa mesti berubah. Walaupun dengan susah payah. Jujur aja susah payah kok. Tapi opa gak mau masuk neraka.
Opa juga gak berani meminta. Nanti mungkin kalau masih ada kesempatan di rumah duka ataupun biasakan orang suka pasang koran tuh ya. Oh, dia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Opa enggak apa, lu jangan pakai ayat itu ya. Gue gak berani, saya bilang. Gue gak berani. Yang menilai Tuhan bukan aku, bukan manusia. Manusia bisa menilai kita. Setiap kali kalau rumah diduka, Opa sering ngomong loh di rumah duka ya. Wah, semua hamba Tuhan pasti ngomongnya bagus deh. Dia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan, tenang, dia sudah pulang ke rumah bapak. Opa suka dalam hati, apa bener ya dia pulang ke rumah bapak ya? Kalau hidupnya gak sesuai dengan firman Tuhan, apa dia pulang kemana gitu? Ya Opa cuma tanya aja dalam hati. Opa gak berani memvonis, karena Opa gak tahu kehidupan dia. Nah sekarang kita tahu dong kita mau kemana. Gampang. Ketahuilah perasaan Tuhan. Nanti kau lihat, aduh dahsyat hidupmu. Berubah total. Kau mau marah gak jadi. Karena Tuhan perasaan. Yang dilukai bukan orang yang kau marahi. Tuhan yang kau lukai. Kau benci dengan seorang. Bukan kau benci dengan orang itu. Kau benci dengan Tuhan. Kau melukai hati Tuhan. Lo kok iso? Ya mikir. Pikir. Bisa pikir. Tolong pikir. Selama masih ada waktu. Terlalu banyak kita dengar. Ini hari kita dengar dia baik. Berapa hari yang lalu. Kemudian. Jang inna ilahi wa inna ilaihi roji'un. Selesai. Gak ada cerita lagi. Semua sudah lupa. Mari. Sedikit lagi ya. Ya, kita buka Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 ya. Oke, kita baca ya Roma 8 ayat 29. Nah, kita baca ayat apa bunyinya ya? Mana dia nih? Nah, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Menjadi apa? 1, 2, 3 serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya yang lain dan lain sebagainya. Jadi dia pemimpin kita. Ikuti aja. I will follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. Ya, haleluya ya. Siti mana ya? 12:2 yuk. Pindah sedikit 12:2 ya, tetap di Roma 12:2. Haleluya ya. Sini dikatakan janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu artinya apa? Dengan sederhana sekali kita lama-lama mengikuti kehendak Tuhan. Kita mengerti perasaan, oh Tuhan gak seneng, aku gak boleh. Oh Tuhan gak seneng, aku gak boleh. Aku gak mau melukai hati dia. Mungkin di antara ini, karena Opa punya teman. Sampai Opa tegur loh. Mungkin dia kalau dengar ini ya, dia tahu Opa lagi negor dia nih. Tapi Opa gak sebut nama ya. Setir mobil, buas. Kepotong sedikit sama orang wis. Wah, gak isongin. Wah, aku dipotong-potong. Gaman. Aku saya bilang, sabarlah, sabar. Siapa tahu istrinya mau melahirkan atau dia sedang kebelet. Ya sudahlah, beda cuma 1-2 menit. Jok lali lo, kue pendito, tak gituin aja. Entah dia barat, enggak tahu lah, terserah dia lah. Kalau dia dengar rekaman ini juga mungkin dia senyum-senyum. Ya haleluya, puji Tuhan lah. Sudahlah. Kita harus serupa. Yesus enggak tukang enggak pemarah loh. Oh, Yesus ada marah. Ya, sekali. Itu marah dia punya alasan. Dia bukan asal marah. Di bait suci itu bukan asal marah. Tidak, dia marah punya alasan. Nah, kita ini asal marah. Sedikit gak cocok, marah. Sedikit gak cocok, marah. Sedikit gak cocok, marah. Tambahin lagi tuh. Yesus gak seperti itu, men. Dia tahu apa yang dia lakukan. Kenapa dia marah? Jangan dipakai alasan, oh Yesus juga marah. Beda marah dia sama marah kita. Amin. Setuju gak? Ya, sampai sini aja ya. Ya, sudah 30 menit lebih ya. Oke. Yuk, sebelum kita akhiri, kita berdoa lagi ya.
Abah ya Bapak yang bertata di surga, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Tanggal 14 Juni ini Tuhan, bersama dengan teman-teman di GSKI Nginden ini, dan juga dengan seluruh cabang-cabangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh sharing untuk lebih mengenal akan perasaanmu. Sehingga kami tidak melukai perasaanmu dengan tindakan kami yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Kami makin hari makin serupa dengan Engkau Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kesabaran, kelakuan, tindakan, tutur bahasa yang kami pikirkan, yang kami lakukan. Sehingga dengan demikian maka kami juga mendapatkan apa yang Engkau dapatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, diberkati Bapak Gembala, Pak Aswin dan seluruh keluarganya, keluarga besarnya, dan juga para hamba-hamba Tuhan di seluruh jajaran GSKI Bethani dari Nginden sampai ke seluruh cabang-cabangnya semuanya. Diberkati mereka semuanya. Ya, peganglah firman ini. Tanam dalam loh hatimu. Ketika engkau melakukan sesuatu, ingat baik-baik perasaan Tuhan. Jangan kau pernah lupa. Diberkatilah engkau yang mau jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus. Diberkatilah keluargamu, usahamu, dan masa depanmu. Haleluya Tuhan. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu dirimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia